Bab 33 tanggal 8 bulan depan. Iya, masalah ini sudah diputuskan dan tidak bisa diubah lagi. Si Parubaya Bermarga Wijaya itu mengangguk lagi. Sepertinya hari ini dia tidak terburu-buru untuk pergi, tapi sebaliknya dia menjawab semua pertanyaan dan mengatakan apa yang bisa dikatakan kepada semua anggota keluarga Kusuma. Semua orang sangat bersemangat mendengarnya, tapi mereka telah kehilangan harapan ketika melihat keluarga Wijaya meminta kembali hadiah pertunangan. Sekarang mereka juga tahu bahwa masalah ini telah diputuskan dan tidak dapat diubah. Suasana hatinya langsung membaik. Tuan Muda Wijaya bukan ingin mengambil kembali hadiah pertunangan, tapi menyerahkan langsung kepada gadis itu. Suatu hari nanti, dia akan mengenakan tuxedo hitam, mengendarai Lamborghini senilai puluhan miliar, memberikan hadiah pertunangan sebesar 19,9 miliar kepadaku secara langsung. Memikirkannya saja sudah merasa sangat romantis. Kiara sudah sangat menantikannya, bahkan hatinya berdebar kencang. Tidak hanya Kiara, tapi semua gadis di sekitar keluarga Kusuma juga berharap. Adegan seperti itu membuat orang tidak bisa berhenti memikirkannya, tidak ada gadis yang bisa menolak itu. Bahkan Angel juga terprovokasi. Namun, dia tahu ada hal yang tidak mungkin. Dengan cepat, Bobby menyuruh seseorang untuk mengambil 19,9 miliar itu. Tidak ada rasa ketidakrelaan dalam hatinya. Lagi pula, uang itu diambil kembali oleh keluarga Wijaya hanya untuk sementara dan akan segera dikembalikan. Sedangkan pria Parubaya Wijaya itu juga tidak ada maksud untuk menghitung, karena semua orang tahu jelas itu adalah uang keluarga Wijaya, Bobby tidak akan berani mengambilnya. Setelah 10 pengawal berbaju hitam mengangkat beberapa kotak besar, mereka pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pria Parubaya keluarga Wijaya itu pun mengikuti di belakang. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Kiara maju dan berteriak malu-malu. Kapan Tuan Muda Wijaya akan menjemputku? Menjemputmu? Pria Parubaya keluarga Wijaya itu tersenyum meremehkan. Kenapa harus menjemputmu? Kiara tersipu mendengarnya, sementara gadis-gadis lain menertawakannya. Bobby buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Jangan marah, Tuan Wijaya. Maksud keponakanku adalah kapan Tuan Muda Wijaya akan memutuskan masalah ini. Jika keluarga Kusumadineo menikahkan seorang putri, maka tidak tahu berapa banyak keluarga kaya di kota Neo yang ingin datang untuk berbicara tentang perjodohan. Bukan membicarakan Angel yang sudah menikah, hanya membicarakan Kiara dan beberapa gadis lainnya. Mereka semua sangat cantik, biasanya sikap mereka sangat sombong. Tapi sekarang, mereka seperti selir yang memasuki istana, menunggu dengan cemas untuk dipilih oleh raja. Mereka bahkan belum melihat wajah tuan muda itu, tapi mereka terlalu bersemangat untuk menunggu. Waktu, ya? Menurut yang dikatakan tuan muda, sepertinya tanggal 8 bulan depan, itulah waktunya. Pria Parubaya keluarga Wijaya itu menjawab dengan penuh arti dan melihat sekeliling keluarga Kusuma. Setelah mengatakan ini, pria Parubaya keluarga Wijaya itu berdiri sendirian di depan Angel menatapnya beberapa saat, memancarkan kilat rasa hormat dari matanya, kemudian berbalik pergi. Kamu sudah dengar, kan? Tanggal 8, Tuan Muda Wijaya akan datang menjemputku tanggal 8 bulan depan. Kiara sangat bersemangat, akhirnya penantiannya akan berakhir. Kiara, kamu terlalu percaya diri. Bukankah keluarga Tuan Wijaya sudah berkata, kenapa harus menjemputmu? Apa ungkapan itu tidak cukup jelas? Itu berarti bukan kamu yang Tuan Wijaya sukai? Seorang gadis di sebelahnya menjawab dengan dingin. Hah? Apa postur tubuhmu lebih baik dariku? Atau lebih cantik dariku? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu di depanku? Tentu saja Kiara tidak setuju dengan pernyataan gadis itu. Dia bermimpi menjadi keluarga Wijaya agar bisa menjadi nyonya kaya sepanjang waktu. Bukankah tanggal 8 bulan depan adalah hari ulang tahun pernikahannya dan Valentino? Angel terkejut. Jika Kiara benar-benar dilamar oleh Tuan Muda Wijaya yang misterius hari itu, Kiara pasti akan semakin mengejeknya. Memikirkan hal ini, Angel berbalik ingin pergi. Hei, Kak Angel, tanggal 8 bulan depan, bukankah itu adalah hari ulang tahun pernikahanmu dengan Valentino, kan? Angel ingin bersembunyi, tapi Kiara tidak mau melepaskannya. Semua orang tertarik untuk memperhatikannya saat Kiara mengatakan itu, senyum sinis muncul di wajahnya. Saat Angel menikahi Valentino yang tidak berguna itu benar-benar menyebabkan sensasi di seluruh kota Neo, dan semua orang ingat hari itu. Apa yang dapat dilakukan Angel sekarang setelah dia mengambil posisi sebagai manajer umum? Lantas apa pula yang dapat dia lakukan ketika dia kembali ke perusahaan? Ini semua tidak dapat mengubah fakta bahwa dia menikah dengan orang tidak berguna. Ulang tahun pernikahan ketiga adalah hari besar. Aku ingin tahu apa Valentino akan mengajakmu makan semangkuk mie daun bawang seperti tahun kemarin? Hah? Kata Kiara sambil tersenyum jahat. Apa yang diberikan Valentino kepadaku tidak ada hubungannya denganmu. Kata Angel sedikit kesal. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Valentino padanya hari itu, bahwa di hari ulang tahun pernikahan, Valentino akan memberikan kejutan besar untuknya. Saat itu Angel tidak menganggap itu serius. Semua makanan dan pakaian saja bergantung pada keluarga Kusuma, apa yang bisa dia berikan. Tapi Angel tidak bodoh, akhir-akhir ini Valentino memang berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat seperti pengangguran yang tidak pergi bekerja sepanjang hari dan hanya berkeliling dengan BMW temannya. Namun, Angel telah tinggal bersama Valentino selama 3 tahun, jadi dia bisa menyadari perubahan pada Valentino. Perubahan Valentino itu adalah kepribadian, aura, dan perasaan seluruh dirinya yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Angel samar-samar percaya pada Valentino.
Mungkin, Valentino benar-benar memberi kejutan padanya, bahkan jika itu hanya setangkai mawar, Angel akan sangat bahagia untuk waktu yang lama. Ah, Kak Angel, tentu saja apa yang diberikan Valentino padamu tidak ada hubungannya dengan kami. Hanya saja ada peribahasa berkata, jika tidak ada perbandingan, maka tidak ada luka. Aku khawatir ketika kamu melihat Tuan Muda Wijaya memberiku karangan bunga mawar yang besar dan miliaran hadiah pertunangan. Kiara tertawa mengejek. Angel melirik Kiara, lalu mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Jika menjadi seorang wanita, lebih baik menikah dengan orang yang baik daripada lahir di keluarga yang baik. Sayang sekali kamu tidak memiliki nasib seperti itu. Kiara memandang rendah Angel. Sebuah mobil sport BMW seri convertible biru yang mempesona melaju di jalan Giram Kota Neo. Valentino mengenakan pakaian kasual yang tidak mewah, jendela mobil dibuka, lengan kirinya terjulur keluar jendela, dan ada sebatang rokok di antara jari-jarinya. Danu berbaju hitam, tidak banyak bicara dan sangat tenang duduk di sampingnya seolah tidak terlihat. Kak Valentino, kamu mau bawa aku kemana? Danu terus bergerak karena penasaran. Kamu akan tahu saat tiba nanti. Valentino tersenyum santai dan tidak buru-buru menjelaskan kepada Danu. Mobil ini bagus, punya siapa? Danu bertanya lagi. Kalau kamu menyukainya, aku akan memberimu satu. Kata Valentino dengan tenang. Mata Danu penuh keterkejutan lalu dengan tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino dengan hati-hati. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bisa Valentino yang berbagi sebotol bir dengannya tiba-tiba menjadi kaya. Kak Valentino, apa kamu membeli tiket lotre? Danu hari ini banyak bicara tidak seperti biasanya. Bisa dibilang begitu. Valentino tersenyum. Putra keluarga kaya yang pernah ditinggalkan. Awalnya keluarga ini sudah tidak ada hubungannya dengannya. Tapi sekarang mereka tiba-tiba kembali, yang memang mirip dengan memenangkan tiket lotre. Sudah sampai. Sambil berbicara, Valentino mengendarai mobil sampai ke sebuah pusat perbelanjaan besar. Danu sangat penasaran, tapi dia tidak bertanya, dan mengikuti Valentino sampai ke lantai paling atas. Bab 34 Identitas Valentino tidak biasa. Tulisan klub kebugaran Maple Dawn terpampang jelas di mata Danu. Masuk dan lihatlah. Kata Valentino sambil tersenyum, dia menggoyangkan kunci mobil dengan jarinya. Mata Danu terpaku pada kata-kata ini untuk waktu yang lama. Kemudian perlahan berjalan ke klub kebugaran. Segala macam alat kebugaran sudah tersedia, dekorasinya sangat nyaman dan areanya super luas. Saat ini, karena klub kebugaran belum resmi dibuka, aula sangat kosong sehingga mereka bisa melihat luas klub kebugaran yang sebenarnya. Butuh setidaknya 20 miliar untuk mendapatkan klub kebugaran seperti ini di kota Neo. Luasnya 2000 meter persegi dan semua fasilitasnya peninggalan dari pemilik sebelumnya. Untuk fasilitas dasar menurutku sudah lengkap. Bagaimana? Apa kamu suka? Tanya Valentino yang juga masuk ke klub itu. Kak Valentino, ini. Danu menatap Valentino dengan tak percaya. Ya, ini milikmu. Valentino mengangguk. Danu tertegun di tempat. Dia terdiam selama 1 menit penuh sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak menginginkannya. Valentino tahu bahwa Danu tidak akan menerima hadiahnya begitu saja. Jadi dia sudah mempertimbangkan masalah ini untuk waktu yang lama. Sekarang Danu sangat kekurangan uang, tapi jika Valentino langsung memberinya uang, Danu semakin tidak mungkin menerimanya. Namun, Valentino tahu bahwa Danu sangat kekurangan uang, jadi dia ingin membantunya dengan cara ini. Jika bukan karena alasan ini, Valentino tidak akan menunjukkan kekayaannya di depan Danu dengan cara yang begitu menonjol. Penyakit ibumu tidak bisa ditunda, kamu harus memikirkannya. Ujar Valentino dengan pelan. Tetap saja aku tidak bisa menerimanya, ini terlalu berharga. Danu menggelengkan kepalanya dengan kuat. 3 tahun, aku sudah menumpang makan dan minum di tempatmu selama 3 tahun. Kamu membagiku setengah porsi satemu dan sebotol bir. Apa artinya ini? Jangan bicara tentang sate dan bir yang tidak seberapa. Aku tahu hanya itu yang kamu punya. Jadi, jangan sungkan denganku. Valentino termenung sebelum kembali berkata. Klub kebugaran ini milik temanku. Dia pergi ke luar negeri karena ada keperluan tertentu, jadi kita yang mengurusnya untuk sementara. Kamu tenang saja. Valentino masih berbohong. Benarkah? Danu menatap Valentino dengan ragu. Ya, kami berdua adalah pemegang saham. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, anggap saja kamu melakukannya untukku. Angguk Valentino. Danu terdiam cukup lama, lalu menatap Valentino. Baiklah, aku akan mengikutimu. Klub kebugaran ini hanya salah satunya. Kalau ada rencana pengembangan yang cukup detail, nanti aku akan mengutus seseorang untuk membicarakannya denganmu. Ujar Valentino. Baiklah, Kak Valentino. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Setelah Danu selesai bicara, dia berjalan ke dalam klub kebugaran dengan penuh semangat, lalu mengambil peralatan kebugaran dan berolahraga sebentar. Valentino tersenyum kecil sambil meletakkan kunci klub kebugaran di atas meja lalu meninggalkan tempat itu. Dia tidak perlu khawatir tentang keperluan bisnis di sini karena baik pegawai ataupun kegiatan pembukaan, semuanya akan ditangani oleh para profesional. Dia tidak membutuhkan kemampuan Danu karena Hendrik tidak kekurangan orang yang cakap sama sekali. Valentino hanya membutuhkan karakter Danu yang jujur dan setia. Dia yang sudah merasakan dinginnya dunia, jadi dia lebih menghargai sikap hangat semacam ini. Malam harinya. Apa kamu tahu? Keluarga Wijaya dari kota Miracle hari ini pergi ke kantor dan menarik kembali hadiah pertunangan yang hampir berjumlah puluhan miliar itu.
Belakangan ini Angel berinisiatif untuk memulai perbincangan dengan Valentino dan sikapnya terhadap Valentino juga berubah. Apa? Diambil kembali? Valentino menyentuh hidungnya, dalam hati dia berkata. Mana mungkin aku tidak tahu? Akulah yang melakukannya. Ya, ternyata ditarik kembali. Mereka bilang tuan muda mereka akan memberikannya kepada gadis yang dia sukai secara langsung. Angguk Angel. Sebelum Valentino sempat menyahut, Angel tiba-tiba menggigit bibir merahnya dan berkata dengan nada marah. Tuan muda keluarga Wijaya itu benar-benar menyebalkan. Valentino tercengang. Apa tanpa sadar dia sudah menyinggung Angel. Jadi, apa kamu sudah bertemu dengan Tuan Muda Wijaya? Tanya Valentino dengan bingung. Apa mungkin ada seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya? Tidak, aku belum pernah bertemu dengannya. Angel cemberut. Tapi, ternyata dia akan menyatakan cintanya pada gadis yang dia sukai di tanggal 8. Setelah mengatakan itu, Angel memandang Valentino dengan kesal sambil berkata. Menurutmu, dia menyebalkan tidak? Tanggal 8? Valentino tertegun. Ada apa dengan tanggal 8? Tanggal 8 adalah hari yang dia pilih dengan cermat. Dia menunggu datangnya hari itu untuk memberikan kejutan besar karena tanggal 8 adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Namun, sepertinya Angel tidak senang. Apa maksudnya ini? Memangnya menurutmu ada apa di tanggal 8? Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi. Ayo tidur saja. Angel ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Jadi dia tetap diam dan tidur dalam selimutnya. Angel ingin mengatakan bahwa tanggal 8 adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Waktu itu dia hanya bisa menggelar pesta sederhana. Kali ini malah ada pernyataan cinta besar-besaran oleh orang lain. Tentu saja dia merasa kesal. Selain itu, mungkin orang-orang di kota Neo telah melupakan Angel dan Valentino, tapi begitu teringat pada tanggal 8, mereka pasti akan kembali menggosipkan bahan lelucon ini. Valentino bingung dan tidak merespon untuk sesaat sampai akhirnya dia juga berbaring dengan kesal. Hari-hari berikutnya, Angel bahkan menjadi lebih sibuk. Awal bulan depan akan menjadi upacara peletakan batu pertama Maple Rain Real Estate di zona pengembangan kota Arteria. Banyak uang yang diinvestasikan dalam pembangunan kota ini, jadi tidak boleh ada kekeliruan dalam semua hal. Terlebih lagi, ini adalah upacara peletakan batu pertama yang melambangkan awal dari segalanya jadi benar-benar sangat penting. Angel tidak berani mengabaikannya dan segera melakukan persiapan untuk hari ini. Valentino juga tidak menganggur. Dengan bantuan para profesional yang dikirim oleh Hendrik, semua hal di klub kebugaran Maple Dawn telah selesai dan stafnya semua juga sudah siap. Meski Mary sangat arogan, dia tetap mematuhi kesepakatan dan jarang mengganggu hubungan antara Valentino dan Angel. Sekarang Angel sudah menjadi manajer umum grup Kusuma, jadi dia juga sudah merasa lega. Konflik antara Valentino dan Angel juga telah banyak mereda. Valentino dapat merasakan bahwa Angel mencoba menerima dirinya secara perlahan. Hari-hari berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu dalam sekejap, tidak terasa upacara peletakan batu pertama akan diadakan besok lusa. Malam itu, Angel menerima telepon dari Chloe. Angel, aku baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Aku hampir mati karena tertawa. Kamu mau dengar tidak? Teriak Chloe dari ujung telepon. Lelucon apa? Angel terdiam, Chloe selalu terdengar begitu riang. Siska si gadis bodoh itu menyuruhku untuk tidak mencari masalah dengan Valentino. Dia bilang identitas Valentino sangat tidak biasa. Aku tertawa terbahak-bahak sampai hampir mati rasanya. Angel, katakan padaku, apa yang tidak biasa dari identitas suamimu? Dia tidak mungkin seorang tuan muda dari keluarga besar yang misterius, bukan? Hah? Chloe bahkan masih tertawa terbahak-bahak saat mengatakannya karena tidak bisa menahan diri. Angel tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan tanpa sadar melirik Valentino yang berbaring di lantai. Dia hanya meliriknya sesaat, kemudian menarik kembali tatapannya. Tuan muda dari keluarga besar. Siska sungguh berani berbicara begitu. Memangnya mungkin seorang tuan muda dari keluarga besar datang ke rumahnya dan tidur di lantai sepanjang hari selama 3 tahun. Angel duduk bersila di tempat tidur sambil menyelangkan kedua kaki kecilnya. Dia berkata dengan tidak berdaya. Sepertinya temanmu itu terlalu banyak menonton sinetron. Kami sudah bersama selama 3 tahun dan aku tidak melihat ada sesuatu yang hebat darinya. Aku juga berpikir begitu. Lupakan saja, kita jangan bicarakan dia lagi. Apa besok kamu punya waktu? Ayo kita jalan-jalan. Terakhir kali kita bahkan tidak sempat jalan-jalan karena kalian semua langsung pulang. Kata Chloe dengan sedikit menyimpan dendam. Bab 35 Toyota Parau. Sebenarnya Angel ingin menolak karena hari upacara peletakan batu pertama akan segera tiba, jadi dia benar-benar punya banyak hal yang harus dilakukan. Namun, apa yang dikatakan Chloe itu benar. Terakhir kali dia sudah tidak pergi, rasanya tidak baik kalau tidak pergi lagi kali ini. Ya, baiklah. Besok aku akan menemanimu jalan-jalan. Angel menjambak sejumput rambutnya sambil menjawab dengan pasrah. Baiklah, kalau begitu besok kita ketemu di tempat biasa. Oh ya, Hawik juga akan datang. Kalau kamu mau, ajak saja Valentino untuk ikut besok. Hawik bilang ajak saja Valentino, pria juga harus melihat dunia luar, tidak boleh diam di rumah terus. Sebelum menutup telepon, Chloe tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan nada penuh arti, seolah-olah dia punya beberapa rencana. Namun, Angel tidak terlalu memikirkannya, hanya langsung menutup telepon setelah menjawab. Valentino, ayo besok jalan-jalan denganku. Ujar Angel pada Valentino sambil masih memegang telepon.
Kalau aku selalu pergi setiap kali kamu memintaku pergi, maka aku akan kehilangan muka. Tolak Valentino. Kamu? Angel tercengang. Valentino berani sekali, berani-beraninya menolaknya. Biasanya Valentino akan mengikuti dan menurutinya dalam semua hal, jadi ketika tiba-tiba ditolak seperti ini rasanya tidak nyaman. Besok, aku ada urusan. Jelas Valentino. Besok dia memang ada urusan karena besok klub kebugaran Maple Dawn akan dibuka, jadi dia harus mengawasinya. Angel terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menatap Valentino sambil bertanya. Ada hal apa yang lebih penting dariku? Wajah Angel sedikit merona merah setelah mengatakannya. Dia hanya menatap lurus ke arah Valentino seperti ini. Valentino saling berpandangan dengan Angel selama beberapa detik, lalu berkata. Ucapanmu masuk akan juga. Kalau begitu besok aku akan menemanimu. Tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa pergi ke tempat Danu setelah menemani Angel. Selain itu, meski dia pergi ke tempat Danu, dia juga tidak bisa membantu apa-apa karena semuanya sudah diatur Hendrik. Pria itu pasti tidak akan membiarkan Valentino turun tangan. Setelah mencapai tujuannya, Angel tertawa kecil kemudian berbaring menatap Valentino dari kasurnya. Ada kilatan nostalgia di matanya. Dia sendiri bahkan tidak sadar bahwa akhir-akhir ini sikapnya pada Valentino telah berubah banyak. Dulu, dia akan merasa sangat buang waktu saat mengucapkan sepatah kata saja pada Valentino. Tidak ada rasa lain selain benci saat harus melihat pria itu sepanjang hari. Namun sekarang, ada emosi yang tidak dapat dijelaskan di hati Angel. Mungkin karena Valentino baru saja menolaknya, Angel tiba-tiba menyadari sebuah fakta. Sudah 3 tahun, Valentino telah bersamanya selama 3 tahun. Sebenarnya, Angel dapat melihat bahwa Valentino bukan tipe pria pengecut yang akan tunduk pada orang lain. Valentino tidak pengecut, juga tidak tunduk akan pada Angel. Valentino melakukannya hanya untuk memanjakan dirinya. Bersabar, karena cinta. Bahkan demi Angel, Valentino bisa menahan hinaan dari anggota keluarga Kusuma. Dulu, bukannya Angel tidak ingin mengerti, dia hanya tidak mau memikirkannya. Namun hari ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Angel tiba-tiba bertanya dengan pelan. Valentino, apa kamu tidak keberatan dengan semua perlakuanku padamu selama ini? Kalau keberatan, dari awal aku sudah meninggalkan keluarga Kusuma. Valentino tersenyum santai. Siapa yang tidak akan keberatan? Hanya saja kalau dibandingkan dengan hal penting lainnya, dia bisa mengabaikan hal semacam ini. Baik kata-kata sinis, penghinaan, ajakan dan penindasan oleh keluarga Kusuma, apa kamu tidak keberatan dengan semua itu? Lanjut Angel. Valentino terdiam beberapa saat sebelum perlahan membuka mulutnya. Kamu menanggung lebih banyak dariku, mana pantas aku keberatan? Angel bergetar hebat, matanya yang indah tiba-tiba melebar. Valentino tahu itu, pria ini tahu semuanya. Valentino bukannya orang yang tidak punya hati seperti yang terlihat dari luar, dia bahkan memperhatikan semua hal ini. Terima kasih. Bisik Angel pada dirinya sendiri. Hati manusia itu bukan terbuat dari baja, siapa yang bisa tetap acuh tak acuh setelah 3 tahun bersama. Keesokan harinya, Angel dan Chloe bertemu di tempat janjian mereka, tapi kali ini Siska tidak datang. Kepribadian Chloe lebih terbuka dan riang, gaya berpakaiannya tidak sekonservatif Angel. Mereka memiliki gaya masing-masing, yang satu cantik dengan kepolosannya, sedangkan yang satu lagi cantik dengan keseksiannya. Mereka berdiri di pinggir jalan dan membentuk pemandangan yang indah. Sebagai pelindung, Valentino bisa merasakan tatapan membunuh di sekelilingnya sepanjang waktu. Kalau mata bisa membunuh orang, Valentino pasti sudah mati berkali-kali saat ini. Namun, BMW Valentino seharga ratusan juta ini cukup menyilaukan mata, jadi belum ada orang yang cukup gila dan cari mati untuk berhadapan dengannya. Chloe melirik mobil Valentino sambil berkata dengan nada masam. Mobil ini bagus. Angel, kamu benar-benar rela membeli mobil untuknya. Sampai sekarang, Chloe pikir Angel yang membelikan mobil itu untuk Valentino. Valentino. Pria ini tidak mungkin mampu membayarnya. Bukan aku yang membeli mobil ini. Angel tidak ingin berbohong kepada Chloe, jadi dia langsung menjelaskannya. Bukan kamu yang membelinya? Jangan-jangan Valentino. Chloe sedikit terkejut. Bukankah menurut rumor, Valentino hanya menantu tidak berguna dari keluarga Kusuma? Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil semahal ini? Bahkan bukan hal yang keterlaluan kalau dibilang Valentino yang dulu bahkan tidak mampu bayar uang bensinnya. Valentino tidak membelinya, ini punya temannya. Dia diizinkan untuk mengendarai mobil ini selama beberapa hari. Angel terlihat murung, tapi dia tidak akan menggunakan barang orang lain untuk menyombongkan diri. Chloe tercengang ketika mendengar kata-kata itu, kemudian langsung tertawa. Tidak mungkin. Temannya? Astaga, kalau tidak punya mobil ya tidak usah bawa, untuk apa sampai pinjam mobil orang lain? Saat ini, Chloe merasa sangat bahagia. Awalnya dia agak tidak senang karena seorang Valentino yang dianggapnya pecundang bisa mengendarai mobil yang lebih baik daripada Hawit. Asal tahu saja sebelumnya, Chloe sebenarnya berharap Angel tidak sebanding darinya kecuali dalam hal latar belakang keluarga. Mereka memang sahabat, tapi itu juga karena di matanya Angel tidak sebaik dirinya. Siapa sangka Valentino tiba-tiba bisa mengendarai mobil ratusan juta ke sini. Tentu saja dia tidak senang hati. Sekarang setelah tahu bahwa mobil itu hanya dipinjam oleh Valentino, Chloe hampir mati karena tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali, awalnya dia pikir hari ini bisa merendahkan Valentino, tapi sekarang tampaknya sama sekali tidak perlu.
Valentino tidak bangkit jadi orang yang lebih baik, dia tetap seorang pecundang. Sama sekali tidak menyenangkan menyerang orang seperti ini. Sudah cukup, jangan membicarakannya lagi. Bukannya katamu pacarmu juga akan datang? Mana dia? Angel bertanya dengan lembut untuk mengalihkan topik pembicaraan. Ah, dia bilang karena sekarang dia kerja di Maple Rain Real Estate, jadi ingin mengganti mobil baru. Sekarang dia sedang mengambilnya. Chloe pura-pura bersikap acuh tak acuh, tetapi tatapannya memancarkan kesombongan. Jika bukan karena ingin mengalahkan mobil BMW Valentino, dia tidak akan secara khusus meminta Valentino datang saat menelpon Angel kemarin. Mobil baru? Angel tertegun, lalu terdiam. Tiba-tiba terdengar keributan di kerumunan di sekitar mereka. Bram, terdengar suara mesin mobil. Mereka bertiga pun memandang ke sumber suara. Sebuah mobil Toyota Prado berwarna hitam melaju menghampiri mereka. Tampilan luarnya berwarna hitam dan megah, ditambah dengan bentuk mobil yang terlihat mendominasi membuat orang seakan tunduk saat melihatnya. Pria yang mengemudikannya sengaja menginjak pedal gas dengan kencang sehingga langsung mengeluarkan suara deru mobil yang keras dan menarik banyak perhatian. Pintu mobil terbuka, kaki yang mengenakan sepatu kulit mengilat diulurkan keluar. Kemudian, terlihatlah sosok Hawit yang mengenakan setelan jas putih seperti seorang pangeran menawan yang turun dari mobil. Bab 36 Mobil Pinjaman. Hawit, kita ada di sini. Teriak Chloe dengan keras, seakan dia takut orang lain tidak tahu bahwa Hawit adalah pacarnya. Sekarang perasaan orang-orang di sekitarnya lebih rela. Awalnya, mereka pikir bagaimana mungkin Valentino, seorang pria nurat yang mengenakan pakaian sangat sederhana didampingi oleh dua wanita cantik. Baru sekarang mereka tahu bahwa tuan sebenarnya adalah pria yang mengendarai mobil Prado itu. Hawit berjalan dengan percaya diri. Dia menyapa Angel dan Chloe, lalu melirik Valentino sekilas. Wow, Hawit, kamu benar-benar membeli mobil Prado, kata Chloe dengan penuh semangat. Ya, kita para pria harus mengendarai mobil sejenis Prado. Sambil bicara, Hawit menyipitkan mata ke arah mobil BMW biru Valentino yang memesona di kejauhan, kemudian samar-samar tersenyum menghina. Seolah-olah sedang berkata, mobil yang dikendarai Valentino itu sama sekali tidak cocok untuk dikendarai oleh pria. Valentino menyentuh hidungnya dan tidak menyaut, tapi dalam hati dia sedikit kehabisan kata-kata. Tidakkah menurutmu begitu, Bro Valentino? Hawit kembali menatap Valentino. Astaga, tidak usah mengungkitnya lagi. Mobil Valentino itu sama sekali bukan miliknya, itu pinjaman temannya, kata Chloe dengan terus terang. Uhuk. Hebat, aku tidak sebanding denganmu. Hawit tertegun sejenak, lalu terbatu keras sambil menatap Valentino dengan ekspresi mengejek. Awalnya dia pikir Valentino lumayan juga, tapi ternyata Valentino hanya seorang pria yang suka menyombongkan diri. Aku sih tidak mampu berbuat sepertinya, ya. Aku hanya bisa mengandalkan kemampuanku sendiri jadi hanya sekelas Prado, ujar Hawit sambil menghela napas ringan. Valentino menggeleng kecil, lalu melirik Prado dengan sedikit termangu. Namun setelah itu, dia menatap Prado itu lagi. Melihat mata Valentino yang terus menatap mobil hitam Prado mereka, Chloe dan Hawit merasa semakin lucu. Orang kampungan tetap saja kampungan. Apa mobil ini milikmu? Tanya Valentino tiba-tiba. Wajah Hawit menjadi kaku ketika mendengar pertanyaan itu. Hatinya sedikit kosong, tapi dia bertanya dengan tegas. Bro Valentino, apa maksudmu? Kalau mobil ini bukan milikku, memangnya milikmu? Apa kamu ingin aku menunjukkan padamu kontrak pembelian mobilnya? Jangan pedulikan dia. Angel, ajari suamimu itu. Mentang-mentang mobil yang dia bawa adalah pinjaman, dia pikir Hawit juga meminjamnya. Tanya Chloe dengan tidak senang. Valentino, jangan banyak bicara. Angel yang tidak berdaya pun menghentikan Valentino. Baiklah. Valentino menarik kembali pandangannya. Dia hanya merasa bahwa mobil Prado ini sedikit familiar, seakan dia pernah melihatnya di suatu tempat. Kalau tidak salah ingat, sepertinya dia melihat mobil ini di Maple Rain Real Estate, tetapi Valentino tidak yakin apakah ini mobil yang sama. Lagi pula, ada banyak sekali mobil sejenis ini di dunia. Melihat Valentino berhenti bicara, jejak penghinaan melintas di mata Hawit. Sudah dia duga mata orang kampungan tidak akan bisa melihatnya. Apa rencana kita hari ini? Tanya Chloe sambil merangkul lengan Hawit. Temanku membuka pusat kebugaran hari ini. Lokasinya tidak jauh dari sini. Apa kalian mau olahraga sebentar? Aku punya kupon uji coba gratis. Hawit mengeluarkan beberapa kupon kertas persegi panjang. Boleh. Tulangku mulai berkarat karena duduk di kantor sepanjang hari. Lebih baik pergi berolahraga. Mata Chloe berbinar. Valentino, bagaimana menurutmu? Angel berhenti sejenak, lalu menoleh untuk menanyakan pendapat Valentino. Lagi pula, dia belum pernah melihat Valentino berolahraga sebelumnya. Valentino awalnya ingin menolak, dia punya pusat kebugaran sendiri, untuk apa pergi ke tempat lain. Namun, setelah dia melirik kupon uji coba gratis di tangan Hawit, tatapan matanya langsung menjadi sangat aneh. Temanmu yang membuka pusat kebugaran ini? Tanya Valentino dengan nada lucu. Di kupon uji coba itu tertera jelas nama klub kebugaran Mapledon. Hal ini tentu saja membuat Valentino ingin tertawa. Sebenarnya ada dua bos di pusat kebugaran itu, tapi di atas kertas, nama yang tercantum hanya Danu. Valentino tidak percaya orang seperti Danu akan berteman dengan orang seperti Hawit. Hei, Valentino, sebenarnya apa maumu?
Kamu menanyakan mobil yang Hawik kendara itu miliknya atau bukan. Sekarang dia bilang temannya membuka pusat kebugaran. Kamu juga pertanyakan apakah benar milik temannya atau bukan. Kamu iri, kan? Melihat orang lain bisa melakukannya, sedangkan kamu tidak. Chloe menjadi kesal dan menunjuk-nunjuk Valentino. Aku tidak bermaksud begitu. Jawab Valentino santai. Lalu apa maksudmu? Klub kebugaran ini memang punya temannya. Kalau mau pergi ya ayo, kalau tidak ya sudah. Kata Chloe dengan marah. Angel juga merasa ada yang salah dengan Valentino. Masa karena Valentino merasa mobilnya tidak sebaik Hawik, jadi dia mulai mencari-cari kesalahan. Valentino bukan orang seperti itu. Barusan aku salah bicara. Bos, tempat ini memang bukan temanku, tapi temanku bekerja di sana, jadi kita bisa mendapatkan fasilitas VIP. Hawik tahu bahwa dia tidak dapat menyembunyikan masalah ini, jadi dia terbatuk dan meluruskannya. Tetap saja lebih baik daripada pria yang iri ini. Jawab Chloe dengan cemberut. Ayo pergi, Bro Valentino. Pria itu harus punya fisik yang kuat. Hawik kembali menatap Valentino dengan sangat antusias. Karena dia berani datang menemui Valentino hari ini, tentu saja dia sudah melakukan beberapa persiapan. Pusat kebugaran juga salah satu hal yang ada dalam rencananya. Baiklah, ayo kita pergi. Angguk Valentino. Awalnya, dia berencana pergi ke tempat Danu setelah urusannya di sini selesai. Namun dengan begini, sekali dayung 2-3 pulau terlampau, ini memang merupakan pilihan yang baik. Saat ini, klub kebugaran Maple Dawn sudah penuh sesak. Hari ini adalah hari pertama pembukaan resmi. Banyak orang mendapat kupon uji coba gratis sehingga pusat kebugaran ini sangat populer. Meski luasnya 2000 meter persegi, tempat ini tetap terlihat sempit. Ketika mereka sampai, Angel langsung tercengang setelah melihat nama pusat kebugaran itu. Apa klub kebugaran Maple Dawn berhubungan dengan Maple Rain Relax Estate? Bagaimanapun juga, kedua nama ini terlalu mirip. Angel, tunggu apa lagi? Ayo cepat masuk. Chloe yang sudah di depan pintu mendesaknya. Angel merespons dengan cepat lalu mengikutinya, sementara Valentino mengikuti diam-diam dari belakang. Wah, banyak sekali pria berotot di sini. Semuanya sangat seksi, ya? Chloe melihat setiap sudut ruangan dengan mata yang berbinar. Angel tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu. Saat ini, seorang pria yang sangat kuat datang dan menyapa Hawik. Oh, Kak Hawik sudah datang. Hawik tersenyum bangga sambil memperkenalkan temannya pada semua orang. Ini temanku, Anton. Dia kepala pelatih di pusat kebugaran ini. Chloe buru-buru menyapanya, Angel mengangguk kecil. Namun, Hawik tidak bermaksud memperkenalkannya kepada Valentino sama sekali. Namun, Valentino juga senang bisa diam. Dia melihat sekeliling pusat kebugaran. Dengan bantuan orang-orang Hendrik, tempat ini sangat bagus. Chloe dan Hawik hanya bisa mendengus dingin ketika melihat mata Valentino yang menyipit. Mereka pikir Valentino terkejut dengan pemandangan pusat kebugaran sebesar ini. Halo, apa ada tempat latihan privat di sini? Ada gadis-gadis yang ingin berlatih juga? Tanya Valentino pada Anton setelah melangkah maju. Dia bisa melihat Angel merasa sangat tidak nyaman sejak masuk ke sini. Lagi pula, banyak pria di pusat kebugaran yang berolahraga dengan bertelanjang dada. Angel tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Selain itu, sebagai bos, sebenarnya Valentino jauh lebih mengerti daripada orang lain apakah di pusat kebugaran ini ada tempat latihan pribadi.